Real Madrid membangun serangan ketika tanpa bola. Man City gunakan shape 4-4-2 dengan high defensive line. Penekanan yang dilakukan oleh Man City sangat minimalis, membuat pemain Real Madrid nyaman untuk bermain vertikalitas langsung ke sektor depan. Bagi Real Madrid di zona-zona tertentu, mereka kerap juga membentuk segitiga untuk bisa menciptakan unbalance dari struktur pertahanan yang dibangun oleh City. Bagi Man City pada fase attacking, mereka gunakan pola 4-2-2-2. Ya, Real Madrid berhasil mengalahkan Man City di leg kedua Liga Champions Eropa babak playoff dengan skor akhir 3-1. Total agregat menjadi 6-3. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tekan tombol subscribe. Karena aku mendapatkan data banyak yang nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Kita langsung lihat formasi di papan taktikal. Di atas kertas, Ancelotti gunakan pola 1-4-4-2, sedangkan Pep Guardiola bersama Man City gunakan pola 1-4-2-3-1 di atas kertas. Nah, Man City pada fase attacking, mereka akan gunakan struktur 4-2-2-2. Seperti ini, Gvardiol menjaga sisi kelebaran sebelah kiri, Kusanov sebelah kanan pastinya, Stones dan Ruben Dias di sektor belakang. Nah, posisi dari Bernardo Silva ini akan bertransformasi dengan Gundogan. Nah, Gundogan akan lebih naik ke depan. Oke, Foden merapat ke sektor tengah. Nah, posisi Savinho bukan berada di sayap kiri, tetapi dia naik langsung beririsan dengan positioning yang dimiliki oleh Marmus. Nah, strukturnya sangat amat jelas. 4-2-2-2. Ketika tanpa bola, Real Madrid gunakan shape 4-4-2. Oke, Mbappe akan turun, Vinicius akan turun. Nah, kelemahan dari Man City dengan struktur 4-2-2-2 yang mereka aplikasikan ini, yaitu permainan kelebaran sayap kanan ataupun sayap kiri tidak terekspos secara mantap. Oleh karenanya cenderung bagi City memanfaatkan sektor di tengah saja dalam memprogresikan bola menuju Savinho ataupun Marmus. Ada momen bola diberikan ke posisi Gvardiol ketika attacking dilakukan oleh City, tetapi akselerasi yang dimiliki oleh Gvardiol tidak mampu meruntuhkan permainan yang ada di sayap dimiliki oleh Real Madrid, termasuk juga Kusanov kawan-kawan. Pada fase attacking yang dilakukan City, Kusanov pun tidak berdaya membantu attacking yang dimiliki oleh City. Ada satu momen ia melakukan crossing, itu pun crossing yang tidak mantap dan putuslah serangan dari City. Terkesan ketika City sudah melakukan penyerangan kemudian gagal, disitulah muncul kepanikan. Kepanikan ya sudah pasti. Kekuatan Real Madrid ini kan transisi, permainan cepatnya. Ketika lepas City dalam membangun penyerangan, ada 2, 3, 4 kali kawan-kawan langsung kan dilanggar dengan hebat oleh pemain City, upaya yang dilakukan oleh pemain Real Madrid. Nah, di sektor tengah pun bagi City mereka tidak confidence juga dalam memprogresikan bola. Contoh, kita balikkan ke posisi Kusanov di sini, Gvardiol di sini kawan-kawan. Bola diberikan ke posisi Nico. Nah, dengan harapan Nico bisa memprogresikan bola ke Foden. Nah, disinilah 4-4-2 yang dimiliki oleh Real Madrid sangat amat kompak, sehingga Nico saat memberikan bola ke Foden dengan cepat langsung bisa ditutup jalur passingnya. Dari map grafis data kawan-kawan, power yang dimiliki oleh City dari fase attacking ataupun di sektor depan yang mereka miliki, ada Marmus, ada Savinho, itu memang tidak bertenaga, memang tidak hebat, sampai-sampai di mention oleh Ancelotti sendiri, kehilangan Erling Haaland menurunkan menciptakan kelemahan dari power yang dimiliki oleh Man City. Dan ya akhirnya Man City bermain dari sektor tengah, kemudian diputar lagi ke samping kiri ataupun ke samping kanan, atau pemain depan itu melebar, hybrid jadinya, Marmus ataupun Savinho. Lalu bagi Real Madrid, kita bentuk pola bertahan yang dimiliki oleh City, mereka gunakan pola 4-4-2, Kusanov, Ruben Dias, Gvardiol, di sayap kiri ada Bernardo Silva, di dua pemain tengah Nico sama Gundogan, di kanan ada Foden, Savinho, Marmus di sektor depan. City menerapkan high defensive line, garis pertahanan tinggi. Nah, struktur yang dibentuk oleh Real Madrid ya tentu seperti biasa, spread out, Valverde, Mendy. Nah, posisi dari Bellingham ini tergantung situasional ya. Ia ataupun Madrid di mana melakukan attacking, ia mencoba merajut yang namanya bentuk segitiga terhadap
rekan-rekannya yang ada di atas lapangan. Nah, Ceballos, Tchouaméni di sektor tengah, kawan-kawan untuk bisa memprogresikan, menciptakan koneksi. Vinicius gemar bermain hybrid, menjaga sisi kelebaran yang dimiliki oleh Real Madrid. Bellingham pun tentu ketika bertahan dia pakai pola 4-4-2 Real Madrid, tetapi ketika pass attacking Bellingham pun masuk ke sektor tengah, free roll ke kiri ataupun ke kanan dalam menciptakan sinergitas. Rodrigo, Mbappe seperti ini posisinya. Nah, salah satu hal yang dilematis yang dimiliki oleh Man City pada fase tanpa bola yaitu penekanan yang tidak begitu kuat dilakukan oleh Marmoush, Savinho dan pemain-pemain overall bagi City, sehingga apa? Ketika penekanan itu tidak mantap, membuat pemain-pemain Real Madrid dengan mudah untuk memprogresikan bola vertikalitas. Contoh dari Asensio, nomor 35 back dari Real Madrid, ia langsung memberikan bola ke sektor depan. Bagi Real Madrid yang ditempati oleh Mbappe, mengekspos ruang yang muncul di belakang garis pertahanan dari City yang lebar akibat high defensive line, membuat Mbappe mudah untuk menciptakan gol. Ini proses bagaimana gol yang pertama didapatkan oleh Real Madrid ketika tanpa bola. City gunakan shape 4-4-2. Penekanan yang dilakukan oleh City sangat amat minimalis, membuat pemain dari Real Madrid terkhusus Asensio dengan nyaman mengincar kecepatan yang dimiliki oleh Mbappe, dan pertahanan yang dimiliki oleh City pun secara reading the game, power pembacaan terhadap pergerakan Mbappe tidak begitu kuat dan terciptalah sebuah gol. Nah, dari momen gol pertama tersebut kan City gunakan duo center back, yaitu ada Ruben Dias dan John Stones. Kalau menghadapi tipikal seperti Mbappe, tentu butuh cover dari rekan sesamanya untuk bisa mengantisipasi kecepatan. Jika beririsan dua pemain City tersebut dengan Mbappe secara langkah, maka akan sangat amat sulit, dan itu terbukti di atas lapangan kala Mbappe dengan mudah memperdayai back dari Man City. Ini proses permainan direct langsung dilakukan oleh Real Madrid. Ketika tanpa bola, City gunakan shape 4-4-2. Sasaran yang dimanfaatkan oleh Valverde yaitu di belakang garis pertahanan dimiliki oleh City, dan Vinicius yang berada di sektor kelebaran sebelah kiri coba dimanfaatkan oleh Valverde. Nah, di sini Kosanov tidak begitu prima untuk bisa mengantisipasi ataupun membaca arah bola tersebut, dan bolanya jatuh ke Vinicius, walaupun ujungnya bisa lah ya diredam oleh pemain City yaitu Kosanov. Secara positioning, Kosanov menjadi salah satu titik yang gemar menjadi tempat bagaimana Real Madrid untuk bisa masuk ke daerah pertahanan dari City. Ya, plus minus lah permainan yang ditampilkan oleh Kosanov. Ya, secara kecepatan 1 lawan 1 memang oke, tetapi untuk secara tim dari sisi defensif tentu ia harus mengimprove dirinya. Dari beberapa pertandingan sudah dia lakoni, kita pun mengerti butuh namanya lagi dan lagi adaptasi. Lalu Man City pada fase attacking yang mereka lakukan, mereka membentuk struktur 4-2-2-2. Real Madrid ketika bertahan gunakan shape 4-4-2. Untuk menjaga sisi kelebaran sebelah kiri dari City, dimainkanlah perannya oleh Gvardiol. Untuk di sayap kanan dimainkan perannya oleh Kosanov. Nah, bagi City dengan skematisasi seperti ini, sisi kelebaran maksimal yang dimiliki oleh Man City tidak terjamah secara optimal. Ini salah satu permainan ataupun strategi yang jika dimainkan oleh Pep, aku bertanya-tanya, aku tidak menyalahkan ya. Kenapa? Karena kan Pep Guardiola identitasnya itu kan kelebaran maksimal, selalu coba dimanfaatkan, dijaga kawan-kawan. Tetapi untuk momen menghadapi Real Madrid ini, itu tadilah kelebaran maksimalnya tidak terjaga ya, walaupun di babak kedua sempat itu Bernardo Silva kawan-kawan yang di babak pertama dimainkan di central progression dipindahkan ke sektor sayap kanan, dan ya itu pun tidak memberikan efek terhadap konstelasi permainan City di atas lapangan. Nah, ini skematisasi lanjutan yang dilakukan oleh pemain-pemain City 4-2-2-2 pada fase attacking. Savinho, Marmoush di sektor depan, bola coba diarahkan ke posisi Foden lewat central progression, dan ya berhasil dipatahkan dan berhasil dibaca dengan baik oleh Bellingham. Nah, selanjutnya Real Madrid kembali mengambil inisiasi, mencoba lewat membangun serangan. Nah, ini key point bagaimana lemahnya struktur tanpa bola yang dimiliki oleh Man City 4-4-2 yang sangat amat pasif. Bayangkan 1-2-3-4-5 menghadapi Rodrigo dengan ya enjoy untuk melewati
penekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain City. Dan bagi Real Madrid di zona-zona tertentu mereka kerap secara kohesif, secara terus-menerus menciptakan yang namanya bentuk segitiga. Ini passing attacking yang mereka lakukan. Bellingham sudah kita katakan ketika tanpa bola ia berada di sektor sebelah kiri, tetapi pada passing attacking ia pergerakan free roll untuk menciptakan, merajut bentuk segitiga dari sisi attacking Madrid yang ditempati Vinicius atau Mbappe. Nah, disinilah kehebatan dari segitiga yang dibangun oleh Madrid, berhasil menciptakan rongga-rongga ketika tanpa bola yang dibentuk oleh Man City, yaitu 4-4-2-nya tadi. Lihat, pergerakan sangat amat dinamis. Nah, ketika bertahan, City kan gunakan pola 4-4-2 menghadapi 3 pemain tengah yang dimiliki oleh Real Madrid pada fase attacking. 3 pemain tengah Real Madrid ada siapa aja? Tchouaméni, kemudian ada Ceballos, kemudian ada Bellingham. Nah, Man City hanya ada 2 pemain, Nico sama dengan Gundogan. Nah, disitulah kekalahan yang diderita oleh Man City juga. Sudah tidak punya power, kemudian kalah lagi di sektor tengah. Ini proses bagaimana pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh Ceballos, dan Ceballos coba mengikat Gundogan. Bola diarahkan ke posisi Valverde. Ini pakem yang gemar dimainkan Real Madrid. Valverde melakukan tusukan ke posisi yang ditanggalkan oleh Ceballos setelah menarik posisi Gundogan. Karena sudah ditarik ke samping, Valverde langsung memindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Berbalikan kawan-kawan. Nah, di sini dibentuklah lagi segitiga. Bagaimana peran Bellingham ini ya untuk merajut, untuk menciptakan koneksi tadi, berhasil menciptakan ketidakseimbangan dari struktur pertahanan yang dibangun oleh pemain Man City. Kemudian setelah ditarik oleh pemain-pemain Real Madrid untuk gerak lagi pemain City ke sektor sebelah kiri, permainan dari Real Madrid membuat Vinicius akan berhadapan langsung dengan Kusanov kawan-kawan. Nah, tentu kecepatan dari Vinicius, kemampuan individunya sangat amat diharapkan, dan Kusanov untuk bicara satu lawan satunya ya oke lah ya, untuk bisa membaca niatan apa yang dilakukan oleh Vinicius Junior itu sendiri. Selanjutnya di repetisi, peran dari Ceballos teman-teman, ia melebar untuk menarik pemain-pemain dari City ke samping, kemudian akan diiringi dengan pergerakan tanpa bola pemain-pemain ataupun rekan-rekan yang lain untuk mendekat. Nah, di sini kembali diulangi Real Madrid ketika sudah ditarik ke samping sebelah kiri, dipindahkan ke kanan secara cepat. Nah, dan pemain-pemain City pun tentu butuh lagi waktu untuk menciptakan retreat, menciptakan organisasi yang rapat lagi 4-4-2-nya. Otomatis dengan sikap seperti ini kan banyak akan muncul rongga. Tchouaméni pindahkan ke sektor sebelah kanan ke posisi Valverde, terbentuklah segitiga. Di zona Bellingham ada sosoknya lagi dan lagi terhadap Rodrigo dan Valverde. 3 versus 2 terjadi. Rodrigo memberikan bola ke Valverde, kemudian pergerakan tanpa bola dilakukan oleh rekan-rekannya, sembari Bellingham melakukan pergerakan membalikkan badan, dan di sini tujuannya Vinicius. Dan lihat bagaimana struktur pertahanan dimiliki oleh Man City. Sudah unbalance, 3 lawan 2, Vinicius, Rodrigo, Mbappe menghadapi 2 pemain belakang yang dimiliki oleh City. Dan ya, tercipta sebuah gol bagi Mbappe. Untuk proses gol kedua ini ada peran Nico Gonzalez juga, mengantisipasi ataupun membaca pergerakan dari Rodrigo sangat amat minimalis juga ya. Powernya yang tadi sudah kita katakan terlalu pasif. Pemain-pemain City ketika tanpa bola membuat pemain dari Real Madrid sangat amat nyaman. Dan ini proses bagaimana gol ketiga dari Mbappe tanpa ada tekanan yang begitu intens dilakukan oleh pemain-pemain City. Mbappe terlalu mudah untuk melakukan akselerasi dan tercipta sebuah gol hat-trick Mbappe. Dan gol yang dimiliki oleh Man City ini berasal dari situasi set piece, bola liar tercipta, dan Nico Gonzalez berhasil menyambut situasi tersebut. Kesimpulannya, Real Madrid berhasil memanfaatkan pasifnya permainan tanpa bola yang dimiliki oleh City. Kemudian zona-zona tertentu dengan membentuk segitiga yang dilakukan Real Madrid melibatkan Bellingham, berhasil menciptakan struktur pertahanan unbalance bagi City. Well done. Sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.